Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengatasi dunia air hitam. Diterjemahkan oleh Aaron. Diedit oleh Comfortable. Seluruh stadion hening saat pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayapnya, tergantung di udara. Wajah Sukian di kursi hakim juga agak tertegun. Namun, matanya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini karena ketika tatapannya sekali lagi menyapu sayap di punggung Xiaoyan, tatapannya yang tertegun secara bertahap berubah menjadi pemahaman yang tiba-tiba. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Hei, sungguh tidak terduga bahwa anak kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik Dou yang langka seperti itu. Saat Sukian menunjukkannya, sesepuh lainnya juga tiba-tiba mengerti. Orang biasa mungkin belum banyak mendengar tentang teknik Flying Dou. Namun, dengan pengalaman mereka telah mendengar sedikit tentang teknik Dou yang sangat langka. Untungnya, aku hampir berpikir sedetik di sana bahwa anak kecil ini telah maju ke kelas Douang. Beberapa sesepuh diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih selama beberapa dekade untuk mencapai kekuatan mereka saat ini. Jika pemuda di bawah ini, yang bahkan belum genap 20 tahun, telah mencapai langkah ini, mereka akan benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini juga merupakan alkemis tingkat 5. Suasana hening di arena berlanjut selama beberapa waktu. Akhirnya, secara bertahap sekali lagi menjadi aktif. Ada juga beberapa orang di platform tinggi yang telah mengenali asal-muasal sayap di punggung Xiaoyan dan menghela nafas lega karena ini. Segera ada kecemburuan di dalam arena. Teknik Flying Dou mungkin tidak sebanding dengan sepasang sayap Dou Qi yang sebenarnya, tapi masih bisa memungkinkan seseorang terbang di langit. Ini adalah target yang dikejar banyak orang. Apalagi saat kelas Douang sangat jauh. Seseorang tidak tahu kapan tepatnya sebelum seseorang dapat berlatih sampai level itu. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Wajah kusam Yao Sheng di dalam arena juga berangsur pulih. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Xiao yang belum naik ke kelas Douang. Ketika dia dengan hati-hati mempelajari bentuk sayap ungu hitam, hatinya tiba-tiba mengerti. Tubuhnya yang tegang juga mengendur perlahan. Yao Sheng tidak akan terlalu takut padanya selama pihak lain belum benar-benar mencapai kelas Douang, bahkan jika lawannya memiliki keuntungan terbang. Kaki Yao Sheng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan di langit sebelum berbicara dengan senyum dingin, "Aku tidak percaya kamu bisa terus berada di langit. Menurut pengetahuan saya, terus-menerus menampilkan teknik Flying Dou menghabiskan cukup banyak Dou Qi, kan?" Tangan Xiaoyan dengan erat memegang penguasa berat di langit. Tatapannya menatap arena di bawah saat dia sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Yao Sheng. Pada saat ini, seluruh arena telah sepenuhnya berubah menjadi domain Yao Sheng. Saat dia mendarat di tanah, dia akan terjebak di air hitam yang aneh itu. Xiaoyan mungkin dapat mengisolasi sifat korosif itu, tetapi kekuatan isapnya akan menghambat kecepatannya ke tingkat yang berbeda-beda. Saat menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam kecepatan cepat, seperti Yao Sheng, sedikit pengurangan kecepatan dapat mengakibatkan seseorang ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan. Yao Sheng memegang erat sepasang belati hitam tua. Dia tersenyum dingin saat dia melihat Xiaoyan yang digantung di udara. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Karena Xiaoyan memiliki keuntungan berada di langit, jangkauan serangan Yao Sheng tidak dapat menghubunginya. Jika dia dengan paksa melompat ke udara dan menyerang, maka dia akan menjadi papan target pihak lain. Karenanya,
tetap diam selama momen seperti ini adalah pilihan terbaik. Ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan perlahan mengepakkan sayap di punggungnya saat tubuhnya turun drastis. Douqi berwarna hijau membentuk lapisan energi samar di permukaan tubuhnya. Penguasa berat hitam gelap juga sepenuhnya ditutupi oleh Douqi. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di arena sementara cahaya perak samar tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak, meminjam kekuatan angin. Gerakan 3000 petir dilepaskan hingga batasnya. Itu sampai pada titik di mana selain beberapa orang yang tersisa hanya bisa melihat tubuh Xiaoyan gemetar sebelum meninggalkan bayangan sisa yang terlihat sebagian di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiaoyan menyebabkan ekspresi Yao Sheng sedikit berubah. Sebelum Xiaoyan tiba secara langsung, kekuatan dari kecepatannya sudah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang. Bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di mata Yao Sheng. Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya tampak seperti seluncur es saat dia berteleportasi di atas air hitam. Saat tubuhnya bergerak, penggaris berat yang berisi suara angin deras yang tajam juga bersarang di dekatnya saat itu jatuh dengan keras sambil membawa gelombang rasa sakit yang membara. Ketika peretasan penguasa berat meleset, arah kekuatannya berubah hampir seketika, dengan paksa menghentikan gerakan meretas ke bawah. Penguasa itu dipelintir dan gerakan memotong diubah menjadi gerakan menyapu yang memotong ke pinggang Yao Sheng. Tingkat respons yang digunakan Xiaoyan untuk mengubah serangannya jauh melebihi ekspektasi Yao Sheng. Oleh karena itu, ketika penguasa berat itu berubah arah, seluruh tubuh Yao Sheng dipenuhi keringat dingin. Di saat kritis ini, kakinya di atas air hitam tampak tergelincir tanpa berpikir, menyebabkan tubuhnya terjatuh ke belakang. Saat dia jatuh dengan keras ke air, dia dengan cerdik menghindari penguasa yang berat itu. Saat tubuh Yao Sheng mendarat di air hitam, tidak hanya dia tidak menerima perlawanan sedikit pun, tetapi dia juga berakhir seperti ikan di air. Tubuhnya terbaring di air dan berkelebat dengan cara yang aneh. Segera, dia muncul di bawah Xiaoyan yang kurang dari 2 meter dari tanah. Kedua lengannya bergetar dan belati hitam pekat itu seperti ular berbisa, membawa angin dingin yang tebal saat mereka menembus dada Xiaoyan. Bang! Saat belati hendak mencapai tubuh Xiaoyan, angin tak terlihat yang kuat tiba-tiba menekan. Saat terhalang oleh angin ini, serangan Yao Sheng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiaoyan meminjam kekuatan pendorong ini dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Sheng. Ci! Yao Sheng tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Dia mengeluarkan suara mengejek setelah dia kehilangan kesempatan untuk menyerang, yang sulit didapat. Selama pertarungan yang terjadi dalam sepersekian detik, baik Xiaoyan dan Yao Sheng sekali lagi menyelesaikan satu putaran pertemuan berbahaya. Kedua belah pihak masing-masing memiliki sepasang sayap dan kelincahan yang hebat di atas air hitam dan mereka memiliki perkiraan pemahaman tentang kecepatan satu sama lain. Mata semua orang di luar arena membara dengan semangat karena pertarungan seru ini. Orang ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan isap air hitam. Sebaliknya, dia bahkan lebih gesit, seperti ikan yang memasuki air. Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil merajut alisnya dan memperhatikan Yao Sheng yang bersandar di dekat air hitam. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan Yao Sheng di atas air hitam sebelumnya telah melebihi ekspektasinya. Jika dia tidak menunjukkan Fire Palm pada saat-saat genting terakhir untuk mengguncang udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, kemungkinan dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran ini untuk saling menguji. Sepertinya saya harus berurusan dengan air hitam ini. Jika tidak, kekuatan serangan orang ini melonjak lebih dari 20% saat berada di atasnya. Sebuah pikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiaoyan saat matanya berkedip, tidak peduli betapa anehnya air hitam ini, pada akhirnya memiliki sifat air. Selama ini adalah air,
Saya tidak takut saya tidak akan bisa menguapkan semuanya. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. 10 jarinya menjentikkan lembut dan benang api berwarna hijau yang sangat kecil segera keluar dari ujung jarinya. Mengikuti kemunculan api ini, suhu arena meningkat tajam. Yao Sheng mengamati 10 gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit dari dalam arena. Ekspresinya sedikit berubah. Ini terutama terjadi ketika tatapannya menyapu senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam setelah itu. Pergilah! Xiao Yan menjentikkan jarinya sambil melayang di udara. Segera, 10 gumpalan api kecil ditembakkan. Tubuh Yao Sheng berputar dan dengan cepat mengelak saat dia merasakan api berwarna hijau terbang. Namun, nyala api ini tidak diarahkan ke Yao Sheng. Sebaliknya, mereka bertahan sekitar setengah kaki di atas arena, dengan cepat berputar-putar. Interaksi jarak yang sedemikian dekat menyebabkan air hitam, yang tersebar di atas tanah, dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air tidak bisa menahan suhu menakutkan dari api inti teratai hijau. Cukup banyak orang di platform tinggi berseru pelan saat mereka melihat air hitam yang semakin berkurang. Tidak disangka Xiao Yan akan menggunakan metode semacam ini untuk menahan dunia air hitam Yao Sheng. Meskipun metode semacam ini tidak bisa dianggap langka, itu sangat efektif. Tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng sebelumnya. Namun, tanpa teknik Flying Dou, mereka tidak dapat terbang ke langit dan menghindar saat menghadapi dunia air hitam yang sangat merepotkan ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan kuat menahan gaya isap dan kekuatan korosif. Namun, dengan bertarung sambil terganggu, hanya masalah waktu sebelum Yao Sheng menggunakan kecepatannya untuk menurunkan satu kecepatan kecuali kekuatan lawan Yao Sheng jauh melampaui Yao Sheng. Taktik Xiao Yan benar-benar menyebabkan mata seseorang menjadi pusing. Sepertinya Yao Sheng, yang telah kehilangan efek dunia air hitam, akan ditekan oleh Xiao Yan dalam hal kecepatan. Lin Xiuya tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan air hitam di arena yang telah berkurang setengahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik ini. Dunia air hitam, itu adalah koagulasi Dou Qiao Sheng dan beberapa cairan beracun khusus. Api biasa akan kesulitan menghadapinya. Han Yu mengangguk sedikit saat dia berbicara. Api itu memang sangat merepotkan. Tatapan Lin Xiuya melirik gumpalan api berwarna hijau seperti ular api yang secara acak berlarian. Sebuah kehikmatan melintas di matanya. Liu Qing mengerutkan kening saat dia melihat air hitam yang cepat berkurang di dalam arena dari sisi lain platform tinggi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Yao Sheng dalam masalah. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei di samping ketika dia mendengar ini. Dia akan berdiri dan berteriak ketika ekspresi Liu Qing tenggelam. Dia berteriak dengan suara rendah, duduklah. Bagaimana menurutmu penampilanmu dengan berteriak saat menonton pertandingan? Liu Fei hanya bisa kembali ke kursinya dengan penuh keluhan ketika dia dimarahi oleh Liu Qing. Dia menggunakan tatapan kejamnya untuk menatap Xiao Yan yang digantung di udara sambil menggumamkan kutukan, yang dia lakukan hanyalah mengandalkan teknik Flying Dou. Apa yang bisa dibanggakan? Selama bisa mengalahkan lawannya, itu tidak bisa dianggap sebagai tipuan. Pertandingan di mana seseorang menetapkan segala macam aturan tidak lain adalah perdebatan antar anak. Dalam kehidupan nyata dan pertandingan kematian, orang mati tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan perselisihan. Liu Qing menjawab dengan lemah. Tatapannya yang melirik ke arena tiba-tiba mengeras saat dia menghela nafas. Dunia air hitam milik Yao Sheng dapat dianggap telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Saat kata-kata Liu Qing terdengar,
kumpulan air hitam terakhir di arena berubah menjadi ketiadaan di bawah api yang berputar-putar dan ekspresi hijau marah dari Yao Sheng. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya di langit. 10 lebih gumpalan api berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia samar-samar memandangi wajah hijau Yao Sheng yang marah sebelum mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Penguasa berat di tangannya sekali lagi dibungkus oleh Du Qi yang kuat. Selanjutnya, saya ingin melihat taktik apa yang tersisa. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.